Shalom. Selamat tahun baru buat kita semua. Berkati walau sudah lewat 2 minggu, saya percaya sukacita barunya masih ada bagi kita. Amin. Nah, hari ini seperti tadi pagi saya sudah berbicara juga tentang iman yang teguh. Iman yang teguh itu adalah iman yang tumbuh, dan konteksnya hari ini saya ingin berbicara lagi lebih dalam lagi bagaimana supaya iman itu bisa tumbuh. Tadi pagi saya mengutip sebuah ayat tentang barang siapa punya iman sebesar biji sesawi, yang ternyata salah konteks. Teksnya agak sedikit menyimpang diterjemahkan, bukan seperti, tetapi bukan sebesar ya. Host itu artinya seperti. Jadi iman yang seperti biji sesawi lah yang bertumbuh. Kalau dia jatuh ke tanah, bertumbuh, lalu dia mendobrak tanah di atasnya, naik terus ke atas, sampai kalau saudara tahu, pernah lihat di dalam buku-buku tanaman ini, dari tanaman sayur bisa menjadi seperti pohon yang tinggi sekali. Orang bisa memanjatnya, dan burung-burung bahkan bisa bersarang di daun-daun. Itu iman yang tumbuh dari nol, dari mati, mendobrak tanah, naik terus ke atas. Dan itulah iman yang bisa memindahkan gunung. Kenapa sampai hari ini kita nggak bisa mindahin gunung? Karena iman kita itu iman yang berhenti, stuck, ya, nggak progres. Dan hari ini, saudara, bagaimana supaya saya punya iman seperti itu? Kita akan mempelajari. Ada 4 hal di sini, saudara-saudara, yang akan saya sama-sama pelajari bersama saudara. 4 hal yang harus kita bawa pulang dari tempat ini supaya kita memiliki iman yang teguh, iman yang memindahkan gunung, iman yang berkemenangan. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Kita baca ayat pertama, Yakobus 2 ayat 6, 26. 2, 3 ya. Sebab seperti itu tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudara, Yakobus murid dan sekaligus saudara Yesus Kristus ini bilang iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi ada iman yang mati, saudara-saudara. Ada iman yang mati. Tadi pagi saya sudah jelaskan ada iman yang hidup, ada iman yang mati. Iman yang mati itu, saudara-saudaraku, karena apa? Karena tidak pernah berbuat. Amin. Sudah Tuhan katakan, do it, nggak lakukan. Saudara sudah berapa kali dengar khotbah? Mungkin sudah berapa tahun? 50 tahun. Kalau 1 hari 365 hari 1 tahun ya, berapa minggu? Oke lah, kita bagi 4. Kalau 300 kurang lebih 75 sampai 80 kali setahun kita dengar khotbah ibadah raya. Berarti kurang lebih 80 hal harus kita kerjakan setahun, tapi kita nggak lakukan. Itu yang membuat kita tidak bertumbuh dan mengalami degradasi dan akhirnya bisa menjadi mati. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, iman itu bisa mati loh. Ayat firman Tuhan katakan bukan? Kalau nggak berbuat bisa mati imannya, tergerus oleh dunia dan akhirnya hilang. Tapi saya percaya kita tidak ingin iman kita mati. Amen. Kita mau iman yang hidup. Amen. Iman yang bertumbuh. Amen. Iman yang memindahkan gunung. Amen. Bagaimana caranya, saudara? Yang pertama, ada 4 hal dan harus kita lakukan hari ini. Katakan amin. Amin. Pertama-tama kita baca ayat ini ya, Roma 10 ayat 17. 2, 3 ya. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman itu tidak akan mati kalau kita mendengar, dan pendengaran itu adalah firman Kristus. Kalau saudara baca di situ disebutkan begini ya. Saya coba baca konteksnya supaya nangkep ya. Di situ disebutkan ara hepistis en akons hede akon dia rematos Kristo. Jadi kata rematos Kristo, kalau saudara pernah dengar kata rema, ya, itulah firman yang seringkali kita kira itu adalah firman yang seperti di Alkitab ditulis. Kalau firman yang saudara baca di teks-teks Alkitab kita atau di handphone seperti ini, itu disebutkan logos.
Logos itu firman yang tertulis. Tetapi logos itu harus berubah menjadi firman yang hidup atau rema. Itulah yang membuat iman kita hidup. Banyak orang baca Alkitab, bukan? Saya mau tanya, apa yang membuat kita paling cepat tidur kalau kita baca di malam hari? Apa? Alkitab. Puji Tuhan, terima kasih. Harusnya yang memberi hidup gak bikin kita tidur dong. Kenapa? Karena itu logos. Semua orang bisa baca firman. Ada yang sudah baca firman selesai? Jadi sampai Wahyu, coba angkat tangannya. Terima kasih, semua sudah selesai. Saya sudah baca Alkitab itu lebih dari 100 kali. Mazmur itu saya baca lebih dari 3000 kali. Tapi jujur, saudara, saya jujur di pendeta, kalau nggak jujur itu masuk neraka. Waktu saya baca Alkitab, saya pernah tertipu. Saya baca Alkitab, saya jatuh, dan air liur saya jatuh ke Alkitab. Tes. Lalu saya bangun, Tuhan Yesus ampuni saya. Logos itu, saudara dengar baik, seperti Taurat, itu tidak membuahkan apa-apa dalam diri kita, selain memuaskan keinginan filosofis, intelektualitas, pemahaman logis kita. Itu harus berubah menjadi Christorematos tadi. Harus menjadi rema. Rematos itu adalah that which is Jesus said. Katakan amin. Apa yang Yesus katakan. Jadi hari ini bentuk rematos itu adalah bentuk kini. Artinya dia dilakukan pada saat itu. Artinya saudara-saudara, kalau sudah tahu belajar bahasa Inggris namanya present, ya. Present. Jadi rema itu present. Saat saya baca hari ini, kita baca teks ini, itu hari ini menjadi rema. Besoknya lain lagi. Besoknya lain lagi. Dan itu terus hidup. Itulah yang disebutkan dengan rema. Itu yang menghidupkan, membangunkan iman kita. Tetapi saudara-saudara, seringkali waktu kita baca logos, ada banyak ujian. Ada banyak sekali daya tarik yang lain. Salah satunya adalah, coba kita buka teks selanjutnya. Slide selanjutnya. Sama-sama baca ya. Yohanes 8:44, 2-3 ya. Iblislah yang menjadi bapamu, kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata sehendaknya sendiri, sebab dia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi kalau Yesus tadi berkata rema, iblis itu berkata dusta. Ya, iblis itu berkata dusta. Dan yang paling sering kita ikuti adalah dusta. Dengan baik, yang paling sering diikuti oleh akal kita adalah dusta. Saat dikatakan engkau akan disembuhkan, setan akan bilang nggak mungkin, tadi mumpat bos. Betul tidak? Ibu mertua saya stadium 4, kanker payudara, sudah diambil semua. Ya. Everybody heran, cuma katakan. Saudara, kanker payudara itu tidak ada harapan hidup. Dokter bilang paling lama 3 bulan. Sudah habis semua dan membusuk, saudara. Sudah pesan-pesan semua. Restoran yang dikelola, semua sudah diselesaikan semua. Untuk bisa mengcover pengobatan. Tapi firman Tuhan katakan, saudara, oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Yesaya 53:4 dan 5, 1 Petrus 2:24, oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Itu tidak dikatakan penyakit flu, pilek, influenza, demam berdarah. Itu bilur-bilurnya menyembuhkan. All disease, teman. Jadi semua penyakit disembuhkan. Tapi saudara-saudara, saya mau tanya sekarang kepada saudara. Firman Tuhan katakan semua penyakit sembuh. Lalu saudara pulang ke sini, nggak mungkin. Cancer, stadium 4. Mana yang saudara percaya?
Yang kita sering percayai, yang sering dipercaya oleh akal kita adalah kata-kata setan. Betul? Suami istri bisa mencerita, suaminya kerjanya sudah nggak bawa uang, bawa bau alkohol, mabuk, gebukin istri. Udah bertahun-tahun. Lalu seorang pendeta datang, percayalah, suamimu pasti berubah. Lalu ini istri bilang, nggak mungkin manusia kayak gitu bisa berubah. Dia akan mati dengan seperti itu selama. Itu kata siapa? Kata setan. Dan mana yang dipercaya oleh kita? Kata Alkitab atau kata setan? Kata setan, Pak. Sorry saja. Itu sebabnya iman kita mati. Betul? Yang negatif yang selalu kita rekam dengan cepat. Kata negatif itu begitu cepat terpatri dalam batin kita, lalu kita bilang, ya nggak mungkin. Di zaman sekarang bagaimana kita bisa berbisnis dengan baik, berbisnis dengan jujur? Nggak mungkin, Pak. Kita harus bermain kiri kanan, harus pandai seperti ular licik. Padahal kita bilang nggak bukan ular licik ya, cerdik, tapi kita rubah sedikitlah, licik seperti ular. Saya punya teman pengusaha kaya lain. Yang pertama punya Ferrari di Kelapa Gading. Waktu itu masih tahun 2000-an awal. Dia kalau naik mobil untuk seluruh Kelapa Gading gempa bumi. Yang punya karyawan cukup besar, puluhan ribu di Jabodetabek. Dia bilang, Jos, kalau kamu mau melayani teman baik saya, kalau kamu melayani, kamu berbisnis, kamu harus cerdik, dirubah, licik, seperti ular. Kalau enggak, kamu dihindas orang. Mana yang dipercayai, Pak? Coba, jujur saja. Jemaat di Boris, orang jujur kan masuk surga. Kalau orang berdosa, masuk neraka. Siapa yang mau masuk surga? Semua kita masuk surga, bukan? Tapi apa yang kita percayai? Kata setan, bukan? Gak mungkin sembuh. Lalu kita gak percaya firman Tuhan. Hari ini kalau kita mau bertumbuh iman, belajar percaya apa kata Alkitab. Amin. Katakan amin. Amin. Saya percaya, walau mungkin untuk itu saudara-saudara, orang akan bilang saya sudah tidak waras, tidak normal. Ibu saya Kristen, ayah saya Muslim. 16 tahun, Pak. Satu sama satu. 16 tahun. Digebukin. Dijadikan apa itu? Yang ditonjokin petinju itu? Saksa. Bukan saksang ya, saksang orang Tapanuli. Digebukin. Ditampelin. Ibu saya Kristen, ayah saya nggak Kristen. Jadi ibu saya itu bukan orang rohani yang tahu Alkitab. Ibu saya itu orang sederhana. Tapi satu yang dia ingat, kata pendeta waktu dinikahkan. Ya, tahun 74 saudaraku, menikah. Satu yang disebutkan oleh hamba Tuhan. Ketika disatukan Tuhan, tidak ada satu pun yang bisa memisahkan selain maut. Dan itu diaminkan ibu saya. Walau orang bilang laki-laki model begitu, buang saja. Itu gak ada gunanya. Sudah kerjanya tukang mabuk, tukang pukul, apalagi tukang yang jelas, pulang-pulang gak bawa uang, bawa bau, bawa alkohol, banting kiri kanan, banting semuanya. Tapi ibu saya ini, saudara-saudara, orang yang gak sekolah ini, ibu saya itu gak lulus SD. Satu yang saya ingat waktu saya menikah, di dalam Matius pasal 8, apa yang disatukan Allah nggak boleh dipisahkan manusia. 16 tahun Bapak Ibu sekalian, bukan 16 hari, 16 bulan, 16 tahun. Ditampelin, ditendang, sampai akhirnya sudah tahu Tuhan berubah, ayah saya menjadi Kristen. Betul. So apa yang harus kita percayai? Kata dunia yang seringkali dibungkus oleh dunia, padahal di baliknya setan, atau Alkitab. Ulang dari sini, percaya Alkitab. Walau engkau bungkir balik
sepertinya kepala di bawah, kaki di atas. Percayalah firman Tuhan, karena firman Tuhan itu iya dan amin. Amin. Ia pasti digenapi. Kurang jahat apa bapak saya? Luar biasa sebenarnya kalau saya cerita bapak saya. Berpukul. Kami ada 5 saudara. Saya anak paling gede. Kalau dipukul saudara, aku nggak cukup. Karena sekarang kan sinetron kan nangis 7 hari. Kemudian sesebukan peluk gulingnya. Enggak, kalau papa saya pak berguna-guna harus jatuh, harus nyungsep di depan dia, baru dia pergi. Apa saya itu pelatih Mike Tyson gitu. Tapi ibu saya percaya Yesus, tidak boleh bercerai. Sekarang dunia kekristenan terbalik. Ditoel dikit sama suaminya, namanya KDRT, lapor langsung ke polsek, penjarain suaminya. Ditoel dikit aja Pak. Kecuali di sini, di Boris. Ini saya lihat ibu-ibu nih cantik-cantik, baik-baik. Walaupun ditendang sedikit, dia akan bilang haleluya begitu. Ini banyak protes. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Karena dunia hukum di Indonesia ini semakin tajam. Dan tajamnya itu ke laki-laki. Ke wanita kayaknya agak sedikit tumpul ya. Padahal sekarang dengar baik, banyak pria-pria menjadi korban KDRT. Yang pertama, biar kita terima rema. Amin. Jangan puas dengan logos. Logos itu seperti tulisan-tulisan yang mati saja tanpa menerima rema dari Yesus. Bacalah dan terimalah remanya. Dan itu akan menjadi power, kekuatan yang dahsyat yang mengubah kemustahilan menjadi kemungkinan. Amin. Oke, yang kedua, saudara-saudara, apa yang membuat iman kita tumbuh? Kita baca Amsal 11 ayat 5, 2, 3 ya. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Dia memuji orang yang mencintai kekerasan. Jadi yang kedua, iman itu ternyata tumbuh lewat ujian, Pak. Ibu sekalian. Jadi iman itu tidak tumbuh lewat zona nyaman. Tadi saya cerita dengan Pak Gembala. Saya punya anak, seorang perempuan, sudah kelas 1 SMA. Puji Tuhan dia di Kabupaten Kepandaian, dia native ya. Dia seorang pembicara dalam bahasa Inggris secara natural. Dan dia ingin sekolah di Europe, kalau nggak di Europe di Amerika. Tapi ibunya, istri saya itu kan agak sedikit tidak mau karena anak satu-satunya Pak. Begitu dia pergi, kayaknya kita ini jadi 2 orang saja pandang-pandangan di rumah. Selama dia berpikir kalau dia sudah pergi ke sana dia akan balik. Jadi nggak setuju. Apa yang saya sebutkan di sini, saudara-saudara, zona nyaman itu tidak membuat kita bertumbuh. Yang membuat kita bertumbuh itu penderitaan. Katakan penderitaan. Penderitaan. Coba lihat kiri kanan, muka lu kayaknya menderita. Percayalah, lu sedang bertumbuh. Itu jalannya Pak. Penderitaan yang membuat kita tumbuh. Apa yang membuat Daud naik sampai ke istana? Padang gurun bukan? Tapi apa yang dia membuat diusah? Istana bukan? Waktu dia di padang gurun dia begitu hebat, naik terus. Tapi begitu dia tinggal di istana, apa yang terjadi? Dia tidur siang. Alkitab catat saudara, gak pernah pasukan Israel tidur siang. Halo? Tapi Daud tidur siang. Siapa yang suka tidur siang, hati-hati, dekat sama setan. Hati-hati. Bangun-bangun, jalan-jalan di sofa, lihat perempuan mandi. Raja kan? Anggir, selesai. Hancur semua. Babak belur. Efek dari dosa itu, anak dan keturunannya baku bunuh. Jadi saudara-saudara, kalau sedang ada di dalam penderitaan, katakan, terima kasih Tuhan. Aku sedang bertumbuh dalam iman.
Tapi kalau Anda sedang kaya raya sekarang, ya, sedang ada semuanya, sedang di zona nyaman, teruslah berdoa, Tuhan jangan sampai aku jatuh. Amin. Kalau sekarang anak-anakmu baik-baik, sukses semua, bisnismu bagus, engkau bisa tidur siang sampai malam mungkin, hati-hati, jangan sampai lupa berdoa. Karena iblis itu tidur di sebelah kiri. Coba lihat kirinya, ada iblis. Jangan sampai tersinggung ya, sebelah kiri, bukan orangnya. Kalau kita di zona nyaman, dekat dengan iblis. Waktu di padang gurun, dia robek mulut singa, bukan? Dia lepasin domba-domba itu. Tapi waktu tidur di sofa, dirobek oleh seorang perempuan bersepeda. Halo, Bapak Ibu-Ibu, bukan hanya tentang seks saya bicara ya. Dosa bukan hanya bicara tentang seks, banyak sekali yang diizinkan untuk menjatuhkan kita hari-hari lewat kemudahan yang disebutkan dengan zona nyaman. Tapi herannya, semua kita kan mengejar zona nyaman. Betul nggak? Semua kita mengejar kekayaan, bukan? Coba, ada di sini, tempat sini bercita-cita miskin selama-lamanya. Ada? Ada kan? Cita-citanya sukses, kaya raya, panjang umur, mati masuk surga. Betul nggak? Itu semuanya senior saya. Saya setuju. Tapi saudara, zona nyaman itu semua bisa jadi jebakan. Coba buka ayatnya. Next ya. Kita lihat di sini. Saya mau cerita kepada saudara tentang Musa. Musa itu hamba Tuhan luar biasa. Seorang the Prince of Egypt. Dia adalah pangeran di kerajaan Firaun. 40 tahun menerima fasilitas terbaik. Tapi setelah itu dia pergi. Karena dia membunuh seorang tentara daripada Mesir. Lalu dia dilaporkan dan dia lari ke Midian. 40 tahun dia di sana. 40 tahun tinggal di Midian. Dan kemudian setelah 80 tahun kemudian dipanggil Tuhan di Gunung Horeb. Musa balik ke Mesir, bawa umatku pulang. Sudah 400 tahun lebih mereka di sana, saatnya harus pulang. Lalu Musa negosiasi dan oke lah, saya pergi. Dia pergi ke sana bicara dan ada 10 tulah, bukan? Sudah tahu ya, tulah terakhir yang membuat semua anak sulung, termasuk anak ternak sulung, mati di Mesir dan akhirnya Israel balik. Sudah tahu apa yang terjadi waktu mereka menghadapi Laut Teberau? Mesir di belakang, tentaranya sudah datang membawa mereka balik kembali. Lalu Tuhan bilang kepada Musa, angkatlah tanganmu, pukulkanlah ke air laut, dan dia terbelah. Itu peristiwa paling hebat sepanjang sejarah manusia. Tuhan bisa membelah laut, dan orang Israel hampir 1 juta lebih melintas di laut itu. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara ketika di padang gurun? Mereka bersorak-sorak, haleluya, Mesir sudah selesai, Mesir sudah tenggelam. Mereka baru melangkah menuju tanah Kanaan. Dan di depannya itu padang gurun, saudara-saudara. Mereka haus. Tidak ada minuman. Tidak ada sungai di sana. Kayak di Tangerang ini. Tangerang ini setiap kilometer kita temukan sungai, betul nggak? Tapi di padang gurun itu nggak ada sungai. Nggak ada air. Mereka kehausan. Lalu Tuhan bilang, Musa, ukurlah batu itu. Batunya mengeluarkan air, mereka minum. Lalu mereka jalan lagi lebih dalam, saudara-saudara. Air gak mereka temukan lagi, kehausan lagi. Lalu kali ini Tuhan bilang kepada Musa, Musa, bicaralah pada batu itu. Sini ya, katakan begini, ambil tongkatmu itu, kau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah. Jadi Alkitab bilang begini, just say, cukup ngomong, gak usah pukul. Tapi Musa ini tidak lulus dalam ujian. Tuhan juga bilang, ngomong saja, air akan memancar keluar. Lalu Musa ambil kayunya, tongkatnya, dia pukul lagi, airnya memang keluar. Tapi Tuhan melihat itu sebagai kejahatan. Kita harus lulus ujian, Bapak Ibu.
Woi, what Jesus said. Katakan amin. Lakukan Yesus katakan, jangan tambah-tambahkan lagi. Itu yang sering membuat kita kecewa karena kita mencoba menambah dengan apa yang lebih logis menurut pikiran kita. Memang logis bukan Musa? Karena Musa pikir dulu kan Tuhan suruh saya pukul. Saya pukul batunya keluar airnya. So kenapa sekarang just say hanya ngomong batu keluarin air? Musa berpikir di kepalanya. Dan itu yang membuat kita sering jatuh, saudara-saudara. Tidak bertumbuh iman kita karena kita mulai pakai logika kita. Yang sering kali jebakan bagi para pendeta, Bapak sekalian. Dulu pernah diberkati Tuhan dengan karunia. Kalau doakan orang harus pakai minyak. Betul bukan? Jadi setiap hari harus pakai minyak. Harus pakai minyak murampah. Padahal Tuhan gak kerja kayak gitu, Pak. Tuhan kerja dengan caranya. Kalau Tuhan suruh pakai minyak. Kalau Tuhan suruh tumpang tangan saja, cukup tumpang tangan. Kalau Tuhan suruh just say, cukup ngomong, itu akan terjadi. Tapi kita sering kali terjebak di dalam dosa itu. Selalu dengan pola yang sama. Tuhan ingin kita berbeda terus-menerus turut apa yang Tuhan katakan. Yang kedua, lulus ujian. Amin. Lalu kalau Tuhan katakan kepada saudara hari ini, ya, mungkin yang sedang berbisnis, Tuhan katakan jujurlah berbisnis. Jangan punya 2 pembukuan. Lalu Anda bilang, Tuhan, kalau saya nggak bikin 2 pembukuan, saya nggak bisa take over cash flow-nya. Saudara sedang jatuh ke dalam ujian. Amin. Kembali ke cerita tadi Bang Bala. Karena anak tunggal. Sudah tahu anak tunggal bukan? Itulah menderitanya anak tunggal. Saya baru tahu sekarang, Pak. Jadi jangan pernah punya anak 1. Bikin sebanyak-banyak. 5 minimal. Kalau 1 pergi masih ada 4. Ini kalau 1 pergi, tinggal kita berdua, pandang-pandangan tembok kiri kanan, lalu nggak ada orang di rumah. Itu ujian, Pak. Pak Gembala cerita tadi tentang Tuhan ini yang di depan kita. Kata saya terbuka, betul juga ya. Berani kirim anak ke Singapura. Di sini ada zona nyaman, di Singapura tinggal di kos-kosan makan Indomie. Halo Bapak Ibu sekalian, di padang gurun lah kita bertumbuh. Anda gak bertumbuh di kasur empuk yang diberikan oleh papa mamamu. Amin. Anda tumbuh, justru Anda ketika keluar dan melangkah. Kapan imanmu tumbuh? Waktu kau keluar, get out dari zona nyamanmu. Itu yang dilakukan oleh Daud. Begitu dia jatuh dalam dosanya, dia keluar dari zona nyamannya. Dia belanai kudanya, dia kembali berperang. Dan saudara, sampai hari Daud dikenal sebagai pahlawan iman paling masyhur di sepanjang sejarah Israel. Yang kedua, kalau kau sedang di zona yang tidak nyaman, katakan terima kasih Tuhan karena aku sedang bertumbuh. Amin. Kalau suamimu sekarang sedang bejat-bejatnya, katakan terima kasih Tuhan aku sedang bertumbuh. Surat ini Pak, ini kelas tinggi, betul. Hanya perempuan yang dalam Tuhan yang bisa ngomong begini. Karena kalau perempuan yang ada dalam Tuhan dia bilang, di mana ya kantor pengadilan? Ya kan? Coba lihat kiri kanan. Di mana sih kantor pengadilan? Yang kedua, lewat ujian di padang gurun. Jadi kalau itu terjadi, ingat kata-kata saya. Aku sedang diberkati Tuhan. Amin. Berkat sedang mengalir dalam hidupku. Amin. Aku sedang akan mengalami kehidupan yang lebih. Yang ketiga, kita baca 2 Timotius 3 ayat 12 dengan bersuara ya, 2-3 ya. Memang setiap orang yang mau beribadah, hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Kata menderita dan aniaya itu kenapa dipadankan ya? Sudah menderita aniaya. Karena banyak orang menderita karena perbuatannya. Misalnya, ada orang obesitas, gemukan,
lalu jantung koroner, kemudian harus pasang ring 5 lagi sekaligus, tot 5. Kenapa? Karena bisa menahan mulutnya. Terlalu banyak makan saksang, makan RW. Ini apalagi orang Manado nih, saudara saya ini. Saya pernah diundang ke sini, ke daerah sini, salah satu GBI di bawah pimpinan Pak Niko. Lalu selesai khotbah, karena dia saya tahu saya kan orang Korea Utara, pemangsa RW. Dia bilang, Bapak ini dari sana, pasti suka. Begitu saya sampai, no RW, saya gak makan RW Pak, sorry. Saya dog lover, saya pecinta anjing. Saya ada di grup Jakarta Dog Lover yang menolongi siapa yang membunuh anjing nenek anjing itu berhubungan dengan saya dan saya masukin penjara. Kaget, salah orang saya. Jadi saudara-saudara dikasih Tuhan, lewat aniaya yang disebutkan menumbuhkan iman kita, menderita dari aniaya itu adalah karena kebenaran. Kita difitnah, walau nggak berbuat, itulah yang membuat kita beriman. Tapi kalau kita dianiaya atau menderita karena kita berbuat dosa, itu bukan menambah iman, tapi itu membuat kita nyungsep. Jadi jangan saudara-saudara bilang, aku sudah menderita nih, berarti saya sedang diberkati Tuhan. Belum tentu. Tapi kalau Anda menderita karena Anda buat kebenaran, engkau sedang dikejar oleh berkat Tuhan. Katakan amin. Engkau sedang menjadi pengusaha yang baik, tetapi engkau dipitnah, dijatuhkan orang, engkau sedang dikejar oleh berkat Tuhan. Amin. Engkau suami yang baik, tapi engkau dipitnah, disebarkan foto-foto yang tidak benar. Apalagi sekarang di sosial media, apalagi di masa sekarang, masa-masa pemilu. Semua bisa menjadi komoditas, bukan? Gampang sekali buat rumor sekarang, bukan? Dan engkau tetap lurus dalam Tuhan, tapi engkau difitnah. Itulah yang disebutkan aniaya. Amin? Amin. Jadi tidak semua penderitaan. Yang membuat kita bertumbuh dari mana adalah menderita aniaya oleh karena kebenaran firman Tuhan. Amin. Jadi kalau kau difitnah hari ini, jangan langsung balas, lalu merencanakan untuk membalas. Anda sudah pernah dicegat mobil belum? Ada baik-baik nyetir, lalu tiba-tiba nyelip orang, berhenti depan Anda. Lalu keluar 2-3 orang yang badan kekar gede, pakai tato, lalu ketok pintu, buka. Lalu buka, turunkan, lalu cekek sampai hampir mati. Sudah pernah? Saya udah alami. Mau diberkati? Mau diberkati Tuhan? Amin. Anda tidak berbuat apa-apa tapi dicekek? Terima dengan syukur dan bilang thank you Jesus. Waktu itu saya rasa memang sakit juga ya. Sampai saya berpikir kenapa saya sebelum itu ya. Jadi waktu itu saya sedang putar balik di depan komplek perumahan kami di Harapan Indah untuk jemput anak saya. Lalu orang ini datang, atau apa maksudnya? Barangkali yang lain. Dan saya kan polos saja karena saya cukup dikenal di komplek kami. Tetapi ternyata itu bukan orang situ. Lalu kemudian mengebuk dan lain sebagainya dan menganiaya. Apakah saya kantor polisi? Bisa aja, karena di mobil saya itu ada namanya kamera in, kamera out. Jadi bisa direkam. Saya tahu nama polisinya, saya tahu wajah orangnya, tapi saya tidak lapor polisi. Saya hanya lapor Tuhan Yesus. Saudara mau mengalami pertumbuhan iman? Hanya lewat kalau engkau dianiaya. Engkau menderita aniaya karena engkau melakukan kebenaran. Sulit Pak menjadi Kristen. Gak ada yang sangat baik. Kalau orang bilang jadi Kristen itu mudah, itu pasti bohong. Menjadi Kristen itu berat, tapi bisa karena ada Roh Kudus yang menolong kita. Amin. Jadi saudara-saudara Kristen Tuhan, next coba kita lihat kembali teks ini. Misalnya dikatakan begini, tetapi seandainya tidak, jangan Tuhanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Inilah kisah tentang Nebukadnezar yang membangun sebuah patung emas lalu memaksa semua orang yang ada di kerajaan untuk menyembahnya. Tapi ada 3 orang pemuda, Sadrak, Mesak, dan Abednego yang nggak mau.
Lalu mereka dihadapkan kepada raja. Dan raja bilang, Sadrak, Mesak, Abednego. Dialah stafnya raja itu, orang melayani dia. Apakah benar kau tidak menyembah patung yang sudah kudirikan? Saudara, kalau dalam posisi itu, saudara-saudara, ancaman akan dibakar, di perapian dan menyala-nyala. Apa yang akan kita lakukan? Kebanyakan dari kita adalah cari aman. Katakan amin. Itu amin, jujur ya. Mesti kita cari aman. Tapi anak muda ini, Sadrak, Mesak, Abednego bilang begini, seandainya pun tidak. Jadi ayat sebelumnya, Tuhanku akan menolongku. Tapi seandainya pun tidak ditolong, dengarlah ya raja, aku tidak akan menyembah patung ini. Jadi iman itu bertumbuh, saudara-saudaraku, kalau iman kita sudah di level sekalipun nggak diberkati, sekalipun nggak ditolong, sekalipun nggak disembuhkan, sekalipun rugi, sekalipun bangkrut, aku tidak meninggalkan Tuhan Yesus. Amin. Itu iman sejati. Betul. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Itu iman, saudara-saudara. Kalau hanya karena saya diberkati, saya bilang haleluya, orang luar sana juga bisa. Waktu saya kaya, saya bilang haleluya. Atau waktu saya sakit, kondisinya parah lalu disembuhkan, saya bilang haleluya. Tapi waktu ibu mertua saya stadium 4 sudah membusuk dan bau, ya hidupnya bilang begini. Dengar baik, saudara. Ini orang Kristen sejati. Sekalipun Tuhan tidak menyembuhkan aku, Yesus milikku selama-lamanya. Itu iman, saudara. Iman sekalipun sampai hari ini sudah 25 tahun suamimu gak berubah, aku telah tetap bilang begini, tidak bisa bercerai. Kenapa saya begitu keras tetap bercerai? Karena sekarang, saudara, begitu mudahnya orang Kristen bercerai. Sedih sekali, tanpa rasa berdosa. Dan yang membuat saya juga sedikit miris, setelah bercerai, dia datang lagi ke gereja, naik ke mimbar dan melayani, dan merasa tidak berdosa. Saya berharap di Polres tidak ada seperti itu. Di gereja saya, di gereja kami, tidak ada yang bisa naik mimbar kalau sudah punya istri kedua, istri ketiga. Kecuali yang pertama dan kedua sudah meninggal, dia menikah ketiga boleh. Tapi kalau istrinya masih hidup, dicerai, lalu dia menikah lagi, jadi jemaat boleh, sampai Tuhan Yesus datang. Tapi jangan pernah berdiri di sini untuk berkhotbah tentang gereja. Keras, saya tegas, tidak ada perceraian. Pengalaman ibu saya mengajarkan saya, itu iman saya. Sekalipun bapak saya brengsek, luar biasa jahat, itu yang dia pegang dan itu yang mengubah bapak saya. Sudah tahu sekarang pekerjaan bapak saya? Bapak saya penginjil, melayani Tuhan, menjadi pemain gitar di gereja. Pemabuk, perokok berat, tukang tampeleng, tukang ngomong kotor, sadis hidupnya. Sekarang duduk di gereja dan melayani Tuhan karena seorang perempuan yang percaya satu ayat, tidak boleh bercerai selain mau. Dan itu mengubahkan laki-laki brengsek kurang ajar itu sekarang tunduk melayani Tuhan. Sekarang, jadi kalau suamimu brengsek kurang ajar, ingat kata-kata saya, percayalah satu firman dan dia pasti berubah. Pak, saya sudah ditampelin tiap hari, gimana itu Pak? Percayalah Tuhan bisa tampelin dia berkali-kali. Katakan amin. Terus ya hajar dia bolak-balik sampai pantatnya ke atas, kepalanya ke bawah. Percaya. Sudah nggak percaya? Praktekkan hari ini. Tuhan hajar laki-laki ini. Tuhan akan turun. Tapi tetap kasih dan cintai dia. Tetap masak yang manis, yang enak. Jangan masak terlalu banyak kolesterol, karena itu menyinggung, menaikkan hormon kemarahannya. Orang Kristen nggak boleh terlalu banyak makan lemak. Amin.
Saya mau lihat badannya bagus ya. Sud. Orang Kristen jangan begini dong. Napas. Saya pernah 85 kilo. Naik tangga, 2 tangga langsung sesak napas. Tuhan bilang saya masih hidup ya. Mulai besok berhenti makan saksa. Jadi saya sudah lama, saya makan daging itu mungkin sekali sebulan. Diukur. Dan saya sekali lagi berusaha hidup untuk tidak selalu memakan yang enak-enak. Orang Jakarta itu senangnya makan enak, walaupun racun semua. Yang penting enak, racun juga dimakan. Ini model-model yang sedikit-sedikit langsung darah tinggi, sedikit-sedikit langsung hampir stroke, itu biasanya makannya enak. Coba lihat yang di pinggir sana, yang tinggal homeless itu, ada nggak darah tinggi itu? Nggak ada bos, darahnya netral semua. Karena makanannya sehat, apa adanya. Lalu ini ya kerjanya di kantor, hanya duduk dari pagi sampai malam, makanan yang enak, mulai dari spaghetti, steak, segala macam. Lemaknya kadar tinggi, begitu dimakan langsung naik darahnya ke atas. Gimana nggak mampet bos? Darah nggak sampai di otak. Puji Tuhan di tempat ini saya lihat sehat semua. Iman itu sekalipun, amin. Sekalipun jelek, amin. Ini iman tingkat surgawi. Sekalipun jelek, tetap cinta. Itu kan laki-laki. Saudara tahu, saya laki-laki, gembala laki-laki. Saya tadi baru jujur kan, waktu saya lihat istri saya pertama, saya nggak lihat hatinya. Saya bukan cenayang, nggak tahu isi hatinya. Yang saya lihat mukanya. Jujur saja, di sini ya menikah dulu ketemu pacarnya, ketemu calon istri atau suaminya. Yang pertama lihat apa? Coba jujur, ada yang pertama lihat hatinya? Ngomong kosong, nggak ada itu. Lihat muka, waduh cantik sekali ya. Akhirnya bikin janji, ketemu di bawah pohon pinang. Dan saudara menikah bahagia hari ini. Lalu setelah sekarang Anda bohongi. Tidak Pak, saya lihat hatinya. Dia baik sekali. Anda sedang berdusta. Dan berdusta tidak ada dalam kerajaan surga. Katakan amin. Jadi iman sekalipun. Dan sekalipun. Itulah iman yang bertumbuh. Tapi kalau sudah berubah, jikalau, itu bukan lagi iman. Dan di situ zona nyaman yang membuat kita jatuh ke dalam berbagai dosa. Apa yang terjadi dengan saudara Meshach dan Abednego? Apakah Tuhan selamatkan mereka? Ya bos. Cemplung ini api. Dibakar, dinaikkan lagi berapa suhunya? Berapa kali lipat? Luar biasa. Sampai orang yang naikin apinya itu mati sendiri. Dilemparin. Tapi apa kata Tuhan? Yesus sendiri turun ya. Pribadi ketiga Tritunggal turun mengkapar mereka sehingga panas api itu tidak mengenai selai rambut pun tidak terbakar. Amin. Sekalipun, katakan amin. Sekalipun hari ini Tuhan belum tolong engkau, Tuhan sedang bersamamu. Amin. Tuhan sedang menjagamu dan Tuhan sedang buat mujizat. Yang terakhir, sudah jam berapa? Baik, saya coba jelaskan yang terakhir. Ini poin yang paling penting, yaitu lewat praktek. Iman itu tumbuh lewat praktek. Sama-sama kita baca 2 ya. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Apa yang terjadi setelah Petrus turun? Jalan kan? Dia jalan Pak. Wow, hebat. Tapi begitu angin datang, diterpa kiri kanan, dia mulai takut dan tenggelam. Jadi iman yang tumbuh itu lewat praktek. Dengarkan dan lakukan. Listen, do it. Kalau hanya pintar dengar, kita nggak pintar lakukan, itu sulit saudara tumbuh. Cerita yang terakhir kesaksian saya. Saya memberkati seorang sepasang suami istri yang sangat sederhana. Dia adalah supir dari salah satu pemilik perusahaan kecantikan Martha Tilaar. Sudah tahu ya? Martha Tilaar kecantikan itu, dia supir pribadinya dan menikah dengan seorang perempuan. Setahun kemudian saya diundang datang ke rumah mereka. Ternyata istrinya akan melahirkan. Next, coba lihat. Jadi ini orang Kupang, apa namanya ya? Bukan Kupang, Flores.
Saudara tahu ya, Flores selalu istrinya itu orang Tapanuli. Lalu saudara-saudara, ini karena mereka keluarga driver, memang sederhana hidupnya, tinggal di kontrakan kecil. Lalu mereka sudah mengumpulkan uang kurang lebih sedikit, cukup untuk membawa istrinya itu melahirkan di sebuah klinik. Dan mereka memang sudah berlangganan dengan klinik itu. Tapi begitu masa melahirkan sudah tiba, datang di sana, malam pertama dilalui malam kedua yang berbahaya. Karena begitu dicek ternyata jalan lahirnya itu sempit, karena pinggulnya sempit. Perempuan-perempuan tahu ya, kalau pinggul sempit itu memang biasanya dianjurkan untuk sesar operasi, bukan? Tapi keluarga ini tidak punya dana cukup untuk membawa ke rumah sakit besar. Lalu dia panggil saya, Pastor, saya percaya Tuhan Yesus. Doakan saja istriku, dia pasti bisa melahirkan di sini. Lalu saya masuk, saudara-saudara, karena sudah 2 malam terjadi kontraksi dan begitu sakit. Saya pernah mendengar sebuah analisis sebuah kedokteran khususnya mengenai spesial kandungan, bahwa kalau seorang perempuan sedang masa kontraksi untuk melahirkan itu seperti rasa sakit ketika seluruh tulang di tubuhnya itu dipatahkan. Saya nggak tahu itu benar apa enggak. Coba kita tanya bagi ibu-ibu sudah punya anak di sini. Betul ya? Itu benar-benar luar biasa. Jadi rasa sakit itu membuat dia sudah lelah, sudah berantakan, dan sudah dikasih Tuhan. Ibu ini masih sadar waktu saya datang dan saya bilang kita akan berdoa. Setelah saya doakan, saya keluar. Mohon maaf saudara-saudara, bukan saya tidak mau dekat dengan ibu itu, tapi karena saya ada trauma sedikit dengan darah. Saya mungkin satu dari sekian juta pria di planet ini yang nggak bisa lihat setetes darah. Begitu saya lihat setetes darah, saya lihat bintang di langit, bintang kecil, lalu saya jatuh sendiri. Saya nggak bisa lihat darah, jadi saya menghindari darah. Lalu saya keluar dan saya berdoa persis depan klinik itu menjelang maghrib, saudara-saudara. Tuhan bilang iman itu hanya tumbuh kalau kita praktek. Amin. Kalau kita hanya dengar nggak praktek itu, saudara-saudara, tidak akan terjadi apa-apa. Saya duduk di situ sementara di dalam ruangan ibu ini ditemani oleh suaminya dan ibu mertuanya. Ibu kandungnya. Ibu mertuanya nggak datang. Lalu menjelang maghrib, saudara-saudara, jam 6:30 itu ada kegaduhan di dalam dan teriakan-teriakan di dalam dan histeris di dalam. Lalu bidannya itu turun ke luar, dibilang, Pak, Bapak pendeta bukan, tolong kami, tolong bantu kami. Lalu saya kira apa yang saya bisa bantu? Saya bukan dokter, saya bukan bidan, saya takut darah. Tolong Pak, tolong. Kenapa? Ibunya pingsan. Padahal anaknya sudah keluar setengah, kepalanya sudah keluar separuh, ibunya pingsan. Kondisi seperti ini bisa fatal dan kedua-duanya bisa meninggal. Lalu saya berdoa, Tuhan, kalau saya masuk, saya lihat darah, bukan saya menolong mereka, mereka yang menolong saya, membawa saya ke ambulan, dan terjadilah tragedi. Pendeta diselamatkan dari ruang persalinan. Tapi waktu itu saya tidak mengerti bagaimana saya mencoba untuk, saya tidak tahu. Saya masuk ke dalam dan benar, saudara-saudara, ibunya tergeletak dan darah bercipratan di mana-mana. Saya pertama-tama, saudara, benar, saya lihat bintang. Saya pegang meja, Tuhan Yesus jangan bikin malu beta. Darahnya udah berserakan, dan yang membuat saya pilu adalah teriakan suaminya. Mami, bertuanya udah nangis meraung-raung, tolong. Lalu bidannya dengan cepat membuat alat pencakar kepala itu ya, ada itu alatnya seperti besi, lalu ditarik dengan paksa. Lalu dia minta, Pak, tolong sama-sama bantu dorong. Saya dorong bagaimana? Karena yang lain kan sudah stres semua, hanya Bapak yang sadar di sini. Tolong bantu. Aduh, Tuhan Yesus bagaimana? Ayo sama-sama didorong. Lalu akhirnya sudah ditarik gitu. Saya baru lihat kayak menarik daging ayam yang kita makan daging ayam itu, muncrat kemana-mana. Sudah dengar baik.
Waktu saya lihat darahnya muncrat itu, saya nggak melihat merah. Saya nggak tahu kok bisa jadi putih, Pak. Mungkin Tuhan Yesus rubah menjadi darah putih supaya tidak memalukan pendeta ini. Tapi yang terjadi selanjutnya, begitu pusarnya dipotong, anak itu sudah biru karena kelamaan di jalan lahir, sudah kehabisan oksigen, dan anak itu nadinya tinggal sedikit. Sudah diketok-ketok ya, saya baru tahu ternyata supaya nangis, begitu ya. Yang dokter di sini betul ya, sampai harus nangis, digetokin begini. Tapi anak itu membiru, akhirnya mati. Begitu nadinya sudah hilang, saudara-saudara, ada yang merau-rau di situ. Ibunya masih pingsan. Suaminya begitu dengar anaknya sudah tidak ada, langsung ke pojok. Saya baru tahu orang Flores itu kalau menderita berduka itu horor banget, Pak. Ambil kepala, getokin tembok, darah Yesus, dari otak itu saya. Tapi nggak sadar-sadar, getokin terus. Tapi yang paling sadis dari semua makhluk di planet ini, saudara, yang saya tahu paling sadis kalau berduka itu orang Batak kalau kehilangan cucunya. Begitu dia tahu anak cucu pertamanya itu sudah tiada, dia langsung terkapar berputar-putar. Jadi gelinding dari kiri ke kanan. Gelinding, dia bilang, "Amango ya Bang, amango ya." Sampai saya lihat begini putar-putar, saya gila juga saya di sini malam. Semuanya gila di ruangan itu, Bapak. Bidannya juga nggak menyerah ya. Dia masih angkat lagi anak itu, dorong lagi dadanya, getok lagi, pukulin lagi pantatnya. Saya bilang habis itu pantatnya. Semua selesai. Lalu Tuhan Yesus bilang dalam hati saya, "Sos, praktekkan imanmu." Lalu saya bicara, "Tuhan, praktik itu gimana?" "Menyerahkan dia kepadamu dengan iman. Saya serahkan ini kepadamu, bawalah Tuhan." "Bukan begitu, bodoh." Wah, baik, benar-benar saya kayak digetok. Tuhan ini dahsyat juga saya. Doakan. Saudara, saya jujur saja, saya pendeta dulu sering diolok-olok waktu saya pertama kali jadi pendeta, sebagai pendeta pencabut nyawa. Karena setiap kali saya doain orang sakit, orang itu selesai, segera secepatnya dikirim ke surga. Ada keluarga masuk ICU, sudah complicated, sudah seminggu di ICU, lalu telepon saya, "Jas, tolong dong doain itu emang barumu." Sudah tahu emang baru ya, bahasa Spanyol itu. Saya datang ke ICU, saya kan hamba Tuhan, lalu saya tumpang tangan dalam nama Yesus. Tapi di hati saya mati ini. Saya pulang, saudara, sampai luar telepon, sudah tewas. Ya benar-benar. Jadi saya sebut pendeta pencabut nyawa. Kalau ada yang susah mati, panggil Joshua. Selesai dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus. Kita kirim segera. Orang teman saya, jemaat Tiberias, lalu bawa saya ke rumah engkaunya. Sudah 101 tahun. Tinggal di rumah, dirawat di kamarnya. Sudah 10 tahun lebih stroke. Udah 101 tahun umurnya. Just tolong dong engkau gua. Maksud lu apa? Gua dengar lu punya karunia. Maksud lu apa? Mau berantem saya. Jadi saya tersinggung sekali. Tapi karena teman baik saya datang. Saya bilang, "Kau terima Tuhan Yesus." Saya tumpang tangan. Saya pulang, masih di jalan nyetir. "Jos, terima kasih ya. Saya kira mujizat terjadi, saudara Bapak Ibu. Allah telah membangkitkan dia dan hidup kembali. Terima kasih, Jos." "Kenapa?" "Sudah tewas." Jadi saudara dikasih Tuhan, Tuhan saya ini gak punya karunia menyembuhkan orang sakit, gak punya karunia untuk mendoakan orang mati. Orang sehat, orang hidup saja takut saya doakan. Ini orang mati suruh saya doa. Lu gila Tuhan. Jangan main-main. Tapi dia pak, jadi kayak saya tambelin 2 kali.
Karena saya lihat di situ sudah gila semua, Pak. Bidannya gila, mertuanya gila, suaminya horor. Udah betul di sini gede, Pak. Gundang terus. Gak berhenti, kikir otak semua ini. Akhirnya mumpung mereka gila semua. Jadi bidannya sudah taruh anak itu di atas perut ibunya. Ibunya masih pingsan. Saya berdoa, Tuhan tolong anak ini. Sembuhkan dalam nama Yesus. Saya lirik sedikit, ada gerakan yang gak ada, Pak. Tetap selesai. Tuhan Yesus jangan main-main, dia suruh saya. Tolong. Lalu Tuhan bilang, berhenti main-main. Berdoa dengan benar. Ternyata ada banyak pendeta doanya gak benar, Pak. Berdoa tapi tidak percaya. Itulah yang tidak membuat kita beriman. Berdoalah dan percaya. Katakan amin. Jadi untuk kita memiliki pertumbuhan iman, belajarlah praktek. Karena tidak ada yang pintar dalam Tuhan. Tidak ada yang senior dalam Tuhan. Semua kita belajar. Amin. Semua kita berlomba, berproses. Setiap saat itu proses dan kita semua berbeda-beda. Jadi kalau hari ini saudara ke dalam kesulitan, saudara mentok, tidak ada jalan lain, belajarlah dan teruslah belajar. Kalau gagal, lakukan lagi. Kalau jatuh, lakukan lagi. Lakukan lagi dan lagi dan lagi. Dan saat melihat, engkau pasti ditolong Tuhan. Amin. Mereka masih gila, Bapak Ibu sekalian. Bidannya itu sudah terpojok di sana. Lalu dia sudah mulai memikirkan mungkin mau praktek masuk penjara, bukan? Mertuanya masih menggelitik terus dari pojok ke pojok. Seperti ulat bulu. Waduh, putar beneran Bapak Ibu sekalian. Putar begitu, putar lagi. Dan nyanyiannya itu horor banget. Amamu. Bapaknya, suaminya masih getok-getok kepalanya. Ngomong mereka gila semua. Saya berkata dalam nama Yesus, bangkit! Puji Tuhan, mari kita berdiri. Anak itu hidup sampai hari ini. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara-saudara, mari kita berdiri. Saya percaya bahwa dengan belajar Tuhan akan nolong kita untuk percaya Dia. Tidak ada yang instan dalam kekristenan. Tuhan uji kita untuk percaya apa yang Dia firmankan adalah ya dan amin. Anak itu hidup sampai hari ini dan jadi saksi ketika ibunya datang. Bersama dengan saya bersaksi di radio, menyaksikan bagaimana dia sudah berkata ketika dia melahirkan dia gak mendengar lagi denyut jantung anaknya. Anaknya sudah berhenti berdenyut. Tetapi bagi Tuhan tidak ada mustahil. Yang mustahil adalah pikiran kita, amin. Yang mustahil adalah otak kita. Yang mustahil adalah nalar kita. Oleh sebab itu taklukkan nalarmu dan praktekkan firman, dan dia akan bekerja. Itu berlaku bagi semua hidupmu, bagi semua persoalanmu, bagi semua masalahmu. Kalau hari ini Tuhan izinkan engkau sedang dalam kebuntuan, ingat, engkau dekat sekali dengan mujizat.